Halo, selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Indra di pelajaran teknik pengolahan audio video. Oke, pada pertemuan kali ini saya ingatkan kembali ya, untuk tugas kalian masih saya tunggu. Yang tugas pekan lalu dikirim di email ya, bukan di WA. Kalau di WA nanti HP Pak Indra nanti terlalu penuh untuk menampung file-file kalian. Jadi dikumpulkan di email yang sudah saya tulis di deskripsi pada waktu pembelajaran pekan lalu. Masih saya tunggu, nanti itu menjadi penilaian yang akan kita kumulasikan untuk penilaian akhir semester nanti. Oke, yang pertama untuk pagi hari ini kita coba akan lihat, kita review ya pelajaran kita. Ya, ini kalian perhatikan di bab 3.10 itu kita mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Nah, minggu lalu kita lanjut ini ke sambungannya, yaitu di 3.16. Nah, ini karena masih berhubungan erat dua bab ini. Sudah kita bahas semuanya dan tugas masih kalian kerjakan, masih saya tunggu. Untuk kali ini saya akan coba menampilkan ulang karena ada beberapa pertanyaan yang masih belum begitu memahami tentang yang 3.16 ini, yang bagian storyboard. Nah, untuk storyboard itu sebenarnya jika kalian tidak bisa menggambar, itu buatlah sketsa seperti itu, lidi man, lidi tahu ya, lidi, menggambar dengan lidi itu tidak masalah. Kebetulan yang di mana, di sampel Pak Indra yang tempo hari ini, sebentar saya carikan dulu. Ini yang ini kan memang ke storyboard yang digambar oleh profesional ya, profesional, memang kartunis ya. Jangan kalian kalau mengharapkan seperti ini ya, memang kalian harus menyewa ya kartunis gitu. Tapi kalau tidak bisa, tadi saya bilang ya, coba menggambar dengan model lidiman itu, lidiman ya, lidiman. Kemudian ini dilanjut yang tidak begitu bisa menggambar, itu bisa mendeskripsikannya dengan apa? Melalui foto ya, foto-foto itu, kumpulan foto-foto. Tidak apa-apa. Jadi foto-foto, gabungan foto-foto untuk menampilkan storyboard. Ada juga beberapa kakak kelas kalian itu dulu menggunakan yang ada di media online, itu ada. Coba kalian nanti di YouTube ya, itu kalian coba storyboard online, itu ada. Dulu kakak kelasmu beberapa kali pernah membuat seperti itu, bagus, hasilnya bagus sekali. Ya, coba saya, kalau misal apa namanya, di online itu biasanya kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu nanti ditranslate aja sendiri, ditranslate aja. Kalau kalian kesulitan menggambar ya, ini kan permasalahannya itu hanya di kesulitan menggambar ya. Jadi kesulitan menggambar itu memang
ya tidak begitu bermasalah bagi sebuah production house. Mereka langsung tadi saya bilang ya, mereka menyewa kartunis, ahli gambar kartun. Ya seperti ini. Saya tampilkan ulang. Saya masih mencarikan, bentar, saya carikan dulu yang ini dia, sebentar. Ini kalau ya ini coba saya tampilkan di YouTube. Kok YouTube maaf, apa di Google. Ya ini. Kalian bisa coba di sini ketik storyboard online. Nah ini banyak sekali ya. Nah ini nanti bisa coba. Nah ini contohnya, create storyboard. Nah seperti ini. Nanti ini ada gambar-gambarnya. Jadi sebenarnya tidak begitu masalah bagi yang kesulitan menggambar. Ini contoh-contohnya. Ya kalian harus benar-benar kreatif dalam mencari apa namanya gambaran-gambaran. Nah ini di sini misal saya tambah ini ada link apa? Sampel-sampelnya enak banget. Tinggal masukkan sini ya kan. Ini masukkan sini, terus kasih manusia di sini berdiri. Oke, ini masuk, besar kecilkan. Ini berbagai macam ya, banyak sekali. Loh ini ya kan. Ini untuk gambar manusianya. Oh ada monsternya, wah banyak ini, bagus ini. Ini bisa dikasih anu juga ya, apa? Itu loh yang untuk karakter. Banyak ya, shape bentuk-bentuk. Wah ini teks call out sini ya. Nah ini bisa dikasih itu, bagus ini. Nah ini contoh ya. Bagi yang kurang bisa menggambar, nanti gunakan seperti ini, online. Oke, nah itu tadi beberapa contoh yang sangat bagus untuk kalian bisa gunakan sebagai membantu membuat storyboard. Nah, jika kesulitan. Oke, lanjut ke yang pertanyaan minggu lalu. Yang ini ya, yang apa itu? Yang membuat skenario. Nah, masih ada pertanyaan. Skenarionya itu dibuat menggunakan dialog yang bahasa Jawanya atau ditranslate Pak yang bahasa Indonesia yang ditampilkan ya, otomatis kita sesuaikan dialog yang ada di filmnya, yaitu bahasa Jawa ya gunakan, jangan yang dialog bahasa Indonesianya, kecuali nanti kalian bikin sendiri di versi bahasa Indonesianya. Nah, itu bisa yang ini ya. Aduh, alam kali. Ada motor anyar. Nah, jadi di situ usahakan skenarionya ya menggunakan yang bahasa Indonesia, bahasa Jawanya saja. Karena kalau menggunakan bahasa Indonesianya nanti nggak tepat nanti.
Kemudian ada yang bertanya lagi minggu lalu ya, itu di apa namanya, di skenarionya itu ditulis itunya enggak Pak, apa namanya, dialog. Iya jelas pasti. Membuat skenario itu ya ditulis. Ini contohnya seperti ini. Nah ini dia, ini ada ini dialognya ditulis. Ini yang kemarin yang contoh yang skenario satu kolom ya. Ini modelnya seperti ini. Ini ada, coba kalian lihat. Itu pengambilan gambarnya menggunakan yang scene 2 ya. Coba lihat di scene 2 itu menggunakan close up. Kemudian dialognya itu ada di bawahnya, itu dialognya. Kemudian ini yang versi 2 kolomnya. Nah, semua ada itu. Audio dialognya di bagian audio itu. Kalau video itu visualnya, audio suaranya itu diketik, dialognya di situ. Pertanyaannya kemarin seperti itu dari beberapa teman kalian yang tanya via WA Pak Indra, pertanyaan mengenai pembuatan skenario. Ya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya pembuatan skenario dan sinopsis itu bisa dibuat semenarik mungkin agar pemirsanya itu jadi terbawa dengan emosi, terbawa emosi karakter yang ada di film kalian. Oke, kemudian itu ya. Untuk selanjutnya yang mau saya ulangi lagi yaitu yang mengenai ini dia. Nah, untuk kru film ya seperti ini. Ya itu kru film secara ini belum sebesar film-film yang Hollywood gitu ya. Ini mungkin sinetron, kelasnya sinetron. Kru segini cukup. Seperti nanti kalian ketika membuat film pendek itu ya melibatkan, nanti buatlah beberapa kelompok, kemudian ditentukan ini krunya siapa, yang ahli make up ya ditaruh di bagian make up artisnya, kemudian kameranya, kameramen pertama, kedua, kan ini kita menggunakan beberapa kamera untuk multi kamera. Itu lebih bagus untuk pengambilan gambar film menggunakan beberapa kamera. Kemudian lighting juga unsur penting di pembuatan film. Sutradara atau director itu juga menentukan keberhasilan sebuah film ini menarik atau tidak. Moto yang harus dicamkan adalah kalian harus sering-sering nonton film agar film kalian ketika membuat film itu bagus. Kalian nggak pernah nonton film, bikin film, nah, jadinya lucu nanti film kalian. Itu ya yang penting. Oke, di pertemuan kali ini Pak Indra tidak mau menambah materi dulu. Materi baru. Karena sebenarnya untuk pembelajaran teknik pengolahan audio video ini kita urutkan saja dari depan ini ya. Ini yang 3.1 sudah. Yang kedua sudah, 3.3 ini juga sudah, 3.4 juga sudah, 3.5 sudah. Kita mengedit, latihan editing dulu. Coba nanti dicek di video-video sebelumnya di Pak Indra.
Kemudian ini juga 3.6 sudah, 3.7 sudah, 3.8 juga sudah, 3.9 ini kita nanti coba cek untuk mengevaluasi produk audiovisual. 3.10 sudah, ini yang kita bahas tadi. 3.11 sudah, ini beberapa praktek yang sudah kita lakukan, yang long shot, close up, middle close up dan lain sebagainya. Kemudian 3.12, 13 tentang audio semua ini juga sudah hampir selesai ya sebenarnya ya. Tinggal yang 17 dan 18. Nomor 15 ini hanya sekedar penambahan tentang efek-efek di Adobe Premiere nanti kita ketika mengedit. Itu. Oh ya, jangan lupa nanti kalau masih ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di WA saja, nanti saya jawab seperti ini biar kalian lebih jelas lagi. Kalau tidak menutup kemungkinan kalian menanyakan yang materi-materi sebelumnya yang nggak paham. Dan jangan lupa saya masih menunggu tugas-tugas beberapa yang belum komplit di semester lalu ya. Semester lalu ada beberapa yang belum mengumpulkan sampai hari ini. Diingat-ingat aja. Kalian lihat ulang di WA grup itu, saya sudah tampilkan siapa saja yang belum komplit mengumpulkan tugas-tugas di semester lalu, walaupun nilainya sudah keluar tapi belum kompeten. Nah, itu terutama yang belum kompeten segera diurusi. Jadi jangan diem aja, nanti ketika lulusan kalian kok nggak lulus gara-gara banyak beberapa nilai yang belum kompeten. Oke, itu ya dari saya hari ini. Saya kira ini hanya tambahan saja untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya melalui WA. Oke, itu. Jadi saya memang ketika kalian di WA jawabnya sedikit-sedikit karena saya memang pengen menyiapkan jawaban yang komplit yang model seperti ini. Jadi lebih detail ya jawabannya. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.